Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Akbar Abdullah dari Fakultas Kedokteran UMSU angkatan 2019, NPM 1908 Jadi pada video kali ini saya akan menerangkan tugas mind map yang berjudul ISK atau infeksi saluran kemih. Jadi apa itu ISK? Adalah infeksi yang melibatkan bagian manapun dari sistem kemih, termasuk ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, untuk infeksi ini umumnya disebabkan oleh bakteri dengan Escherichia coli sebagai patogen yang paling umum. Kemudian untuk etiologinya, ISK ini disebabkan oleh invasi mikroorganisme, umumnya bakteri, ke dalam saluran kemih. Dan faktor risiko yang meningkatkan kejadian ISK ini seperti hubungan seksual yang terlalu sering, kemudian pemakaian kateter urin yang berkepanjangan, obstruksi saluran kemih seperti batu ginjal dan pembesaran prostat, kemudian kelainan struktural saluran kemih, kemudian diabetes mellitus, dan usia lanjut. Kemudian patogen yang paling sering ditemukan adalah Escherichia coli, itu dia sampai 80-90% kasus. Kemudian Staphylococcus saprophyticus 5-15%. Kemudian ada bakteri gram negatif lain seperti Proteus mirabilis dan Klebsiella pneumonia. Untuk pada fisiologinya, bakteri patogen memasuki saluran kemih melalui uretra dan berkembang biak di lingkungan yang lembab dan hangat. Pada infeksi kandung kemih atau sistitis, jadi bakteri ini menempel pada epitel kandung kemih, menyebabkan inflasi dan gejala klinis. Jika infeksi menyebar ke ginjal atau pielonefritis dan terjadi inflamasi ginjal yang lebih serius dengan potensi komplikasi seperti sepsis. Kemudian tuh ISK ini ada klasifikasinya. ISK diklasifikasikan berdasarkan lokasi infeksi, komplikasi, dan keparahan. Yang pertama berdasarkan lokasinya. Itu pertama sistitis atau infeksi kandung kemih. Untuk gejala utamanya berupa nyeri saat buang air kecil, dorongan berkemih yang kuat dan sering, serta hematuria atau terdapat darah dalam urinnya. Kemudian pielonefritis atau infeksi ginjal ditandai dengan demam, nyeri punggung atau pinggang, mual, dan muntah. Kemudian ada uretritis seperti atau infeksi uretra, biasanya menyebabkan sensasi terbakar atau nyeri saat buang air kecil. Kemudian ada berdasarkan komplikasi. Dari yang pertama tadi berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan komplikasi. ISK ini tidak terkomplikasi. ISK yang tidak terkomplikasi terjadi pada individu sehat tanpa kelainan anatomis atau fungsional saluran kemih. Kemudian ada ISK yang terkomplikasi, terjadi pada individu dengan kelainan struktural atau fungsional saluran kemih, penggunaan kateter jangka panjang, atau kondisi yang menyebabkan imunodefisiensi. Yang ketiga ada berdasarkan durasinya. Contohnya ISK akut, gejala berlangsung kurang dari 6 minggu. Kemudian ISK kronis, infeksi berulang atau berlanjut lebih dari 6 minggu. Kemudian bagaimana cara mendiagnosanya? Yang pertama kita lakukan anamnesis. Dari gejala utama, pasien biasanya mengeluhkan disuria atau nyeri saat buang air kecil. Kemudian urgensi atau dorongan mendadak untuk buang air kecil dan frekuensinya meningkat. Kemudian hematuria dan nyeri suprapubik pada sistitis. Untuk pielonefritis, gejala seperti demam tinggi, menggigil, nyeri punggung bawah, mual, dan muntah bisa muncul. Kemudian kita tanyakan riwayat penyakitnya. Pertanyaan terkait riwayat ISK sebelumnya, penggunaan kateter, riwayat batu ginjal atau penyakit kronis lain seperti diabetes mellitus sangat penting. Kemudian faktor risiko. Faktor risikonya karena aktivitas seksual, kebiasaan menunda berkemih, riwayat keluarga dengan ISK yang berulang, dan penggunaan kontrasepsi tertentu seperti diafragma atau spermisida mungkin perlu diperiksa. Kemudian dari pemeriksaan fisik, dari inspeksi tidak ditemukan kas pada pemeriksaan inspeksi eksternal. Kemudian palpasi untuk pielonefritis, nyeri tekan di daerah
nyeri tekan di daerah costovertebral atau sudut costovertebral bisa ditemukan. Pada sistitis bisa ditemukan nyeri tekan di daerah suprapubik. Kemudian auskultasi dan perkusi, tidak ada temuan spesifik yang biasanya terkait dengan ISK. Tetapi penting untuk mengevaluasi status jantung dan paru-paru pada pasien yang mengalami sepsis akibat ISK. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pertama itu urinalisis, pemeriksaan utama untuk mendiagnosis ISK. Temuan khasnya meliputi leukosituria atau pus dalam urin, kemudian bakteriuria, hematuria, dan nitrit positif. Pemeriksaan mikroskopik juga dapat menemukan silinder leukosit yang menunjukkan pyelonefritis. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya kita lakukan urin kultur atau kultur urin. Diperlukan untuk identifikasi bakteri penyebab dan uji sensitivitas antibiotik, terutama pada kasus ISK berulang atau terkomplikasi. Kemudian kita lakukan tes darah untuk kasus pyelonefritis atau ISK berat, leukositosis dengan pergeseran ke kiri dan peningkatan kadar C-reaktif protein atau CRP dapat terlihat. Kemudian ada ultrasonografi ginjal, digunakan untuk mendeteksi obstruksi saluran kemih atau kelainan anatomis yang menyebabkan ISK berulang atau pyelonefritis. Kemudian kita lakukan CT scan, dilakukan jika ada kecurigaan abses ginjal, komplikasi pyelonefritis atau batu ginjal yang menyertai ISK. Kemudian kita lanjut ke tata laksana. Yang pertama itu kita berikan pengobatan antibiotik. Untuk ISK yang tidak terkomplikasi, kita berikan trimetoprim, sulfametosazol, biasanya direkomendasikan selama 3-5 hari untuk sistitis tidak terkomplikasi. Kemudian ini masih untuk ISK tidak terkomplikasi, kita berikan nitrofurantoin, alternatif lainnya dengan durasi 5-7 hari. Kemudian kita berikan fosfomisin, dosis tunggal dapat diberikan pada kasus sistitis yang tidak rumit. Lanjut ke ISK terkomplikasi atau pyelonefritis. Untuk antibiotik dengan spektrum yang lebih luas seperti fluoroquinolone atau ciprofloxacin atau cephalosporin seperti ceftriaxone dan cefixime dengan digunakan selama 7-14 hari. Pada kasus yang berat, bila pasien mengalami sepsis, antibiotik intravena diberikan ketika dilakukan rawat inap di rumah sakit. Kemudian perawatan simptomatik, untuk analgesik urin kita berikan fenazopiridin, dapat digunakan untuk meredakan dysuria dan rasa terbakar. Kemudian antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen dapat diberikan untuk meredam demam dan nyeri. Yang ketiga, perubahan gaya hidup dan pencegahan. Yang pertama, peningkatan hidrasi, meningkatkan asupan cairan, membantu mencegah infeksi berulang dan membantu membersihkan bakteri dari saluran kemih. Kemudian lakukan kebersihan pribadi, mengerjakan teknik kebersihan pribadi terutama bagi wanita seperti membersihkan dari depan ke belakang setelah buang air kecil atau buang air besar. Kemudian selanjutnya buang air kecil setelah hubungan seks, ini dapat membantu mencegah migrasi bakteri ke saluran kemih. Yang keempat, untuk penanganan pada ISK berulang, pertama profilaksis antibiotik. Pada pasien dengan ISK berulang, profilaksis antibiotik dapat diberikan dalam dosis rendah dan direkomendasikan. Kemudian penanganan penyebab dasarnya, pengobatan kondisi mendasar seperti batu ginjal, struktur uretra atau hiperplasia prostat jinak atau BPH diperlukan untuk mencegah ISK yang berulang. Kemudian kita lanjut ke komplikasinya. Bagaimana komplikasi dari ISK ini? Komplikasinya ada beberapa seperti pyelonefritis, yaitu infeksi yang menyebar ke ginjal yang dapat menyebabkan kerusakan ginjal jangka panjang. Kemudian sepsis urosepsis, yaitu infeksi menyebar ke darah menyebabkan sepsis. Kemudian ada abses ginjal, pembentukan abses di ginjal memerlukan intervensi bedah. Kemudian untuk ISK berulang, terutama pada pasien dengan anomali struktural atau penyakit kronis. Untuk prognosis untuk ISK ini biasanya baik jika diobati dengan cepat dan tepat.
Sebagian besar pasien dengan sistitis tidak terkomplikasi sembuh sepenuhnya setelah pengobatan antibiotik. Namun, pada pasien dengan ISK berulang atau komplikasi seperti pielonefritis, prognosis dapat lebih buruk jika tidak ditangani dengan baik. Jadi sekian penjelasan mind map saya tentang ISK. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.